Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, Shalom. Shalom. Selama 1 bulan ini kita akan belajar satu tema baru yang akan memperlengkapi kita dan mengajarkan kita bagaimana kita menang mengalami situasi-situasi yang sulit di dalam hidup kita. Termasuk hari-hari ini kita mengalami keadaan pandemi COVID-19. Kita akan belajar dari Alkitab, di mana ada orang-orang dalam keadaan-keadaan sulit, dalam keadaan krisis dalam hidup mereka. Waktu mereka memutuskan percaya kepada Tuhan, mereka memberanikan diri percaya kepada Tuhan, dan tidak menyerah dalam keadaan mereka. Mereka mengalami kelepasan, mereka mengalami kebebasan, dan mereka mengalami kemenangan dari Tuhan. Karena itu, tema bulan kita di dalam 1 bulan ke depan, tema besarnya adalah berani percaya. Amin. Jadi kalau dalam bahasa Inggrisnya itu adalah dare to believe. Amin. Saya percaya setiap kita punya pengalaman-pengalaman yang krisis di dalam hidup kita. Kita punya pengalaman-pengalaman keadaan sulit dalam hidup kita. Dan ketika kita dalam persoalan itu, tentu tidak ada satupun di antara kita senang dan bersuka cita menghadapinya. Betul ya? Betul. Tidak ada satupun yang mengatakan, puji Tuhan, saya sangat bersuka cita dalam krisis. Enggak ada. Tetapi kita pasti maunya cepat berlalu, cepat selesai krisis yang kita alami. Ya. Tetapi saudara, pertanyaannya, ketika krisis itu belum selesai di dalam hidup kita, apa yang akan kita lakukan biasanya? Siapa yang kita cari, kemana kita pergi, itu akan menentukan hasil akhirnya. Ya. Seringkali kita mengandalkan kekuatan kita dalam menghadapi persoalan kita. Ketika tantangan itu datang, kita berusaha semaksimal mungkin dengan kekuatan kita. Dan akhirnya apa? Kita kadang-kadang membuat kita kecewa dan putus asa. Seringkali kita juga mengatakan, kita sebagai orang percaya, orang beriman, saya percaya kok kepada Tuhan. Tetapi tidak sepenuhnya sungguh-sungguh percaya. Yang mengakibatkan tindakan kita tidak sesuai dengan firman itu. Nah, saya teringat waktu masa kecil saya, dari kecil cita-cita saya jadi tentara, saudara. Saudara mungkin sudah banyak tahu ya. Dan setelah tamat SMA, saya waktu itu melamar jadi akabri. Dan setelah tes yang begitu panjang dan hasil akhirnya dinyatakan saya tidak lulus. Saudara, hati saya sangat hancur. Merasa saya sudah gagal di dalam hidup. Dan itu adalah salah satu masa krisis di dalam hidup saya. Nah, di dalam keadaan krisis itu, saya tidak memberikan ruang kepada orang lain, termasuk orang tua saya, untuk memberikan masukan. Apalagi mencari Tuhan. Yang saya putuskan, saya tidak mau kuliah, saya tidak mau pulang kampung. Jadi apa yang terjadi? Saya seperti Tarsan di ladang sendirian hampir setahun. Akibat apa? Akibat saya menutup hati dan mengeraskan hati, sehingga saya menjadi terlantung-lantung, terluntang-lantung selama setahun. Jadi saya sudah menyia-nyiakan waktu setahun. Hanya karena akibat saya berjalan di dalam kekuatan sendiri. Coba kalau waktu itu saya percaya bahwa Tuhan pasti punya rencana yang lebih baik dari kegagalan saya ini. Saya tidak perlu melewati setahun itu dengan kekecewaan. Syukur di tahun berikutnya waktu Tuhan memberikan kesempatan. Ketika om saya mengajak saya ke Bali dan memberi masukan untuk mencoba kuliah di Bali, saya mengambil kesempatan itu dan akhirnya saya kuliah di Bali. Coba kalau saya tetap mengeraskan hati pada waktu itu, keadaan saya mungkin masih sama seperti dulu. Pastinya tidak jadi gembala. Pastinya tidak ketemu dengan Ibu Mita, istri saya yang cantik. Bapak Ibu Saudara, saya percaya di masa sekarang ini, di masa pandemi ini,
masa sulit bagi kita dan bagi bangsa kita juga. Tetapi percayalah, di balik semua itu pasti ada rancangan Tuhan yang baik. Amin. Yang mungkin kita tidak lihat. Tetapi di balik rancangan Tuhan yang besar itu juga, Tuhan pasti sudah memberikan jalan untuk dia bisa melepaskan kita. Untuk dia bisa membebaskan kita. Pertanyaannya bagi kita, beranikah kita mempercayai bahwa Tuhan itu pasti membebaskan kita? Ya. Nah, hari ini kita akan belajar dari kisah seorang raja yang takut akan Tuhan. Seorang, saya bisa bilang pahlawan iman, namanya adalah Yosafat. Bagaimana dia membangun imannya, percayanya dia kepada Tuhan saat dia mengalami krisis. Apa yang dia lakukan? Mari kita sama-sama belajar dari firman Tuhan dari 2 Tawarik 20 ayat 1 sampai 12. Sama-sama kita baca ya, supaya timbul iman di dalam hidup kita. 1, 2, 3. Setelah itu Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama sepasukan orang Meyunim. Datanglah orang memberitahukan Yosafat, suatu laskar yang besar datang dari seberang Laut Asin, dari Edom menyerang tuanku. Sekarang mereka dari Hazezon Tamar, yakni En-Gedi. Yosafat menjadi takut, lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan daripada Tuhan. Mereka datang dari semua kota Yehuda untuk mencari Tuhan. Lalu Yosafat berdiri di tengah-tengah jemaah Yehuda dan Yerusalem di rumah Tuhan, di muka pelataran yang baru, dan berkata, "Ya Tuhan, Allah nenek moyang kami, bukankah Engkau Allah di dalam surga? Bukankah Engkau memerintah atas segenap kerajaan bangsa? Kuasa dan keperkasaan ada di dalam tangan-Mu, sehingga tidak ada orang yang dapat bertahan melawan Engkau. Bukankah Engkau Allah kami yang menghalau penduduk tanah ini dari depan umat-Mu Israel, dan memberikannya kepada keturunan Abraham, sahabat-Mu itu, untuk selama-lamanya. Lalu mendiami tanah itu, dan mendirikan bagimu tempat kudus untuk nama-Mu. Kata mereka, bila sesuatu malapetaka menimpa kami, yakni pedang, penghukuman, penyakit sampar, atau kelaparan, kami akan berdiri di muka rumah ini, di hadapan-Mu, karena nama-Mu tinggal di rumah ini. Dan kami akan berseru kepadamu di dalam kesesakan kami, sampai Engkau mendengar dan menyelamatkan kami. Sekarang lihatlah Bani Amon dan Moab, dan orang-orang dari pegunungan Seir ini, ketika orang Israel datang dari tanah Mesir, Engkau melarang mereka memasuki negerinya. Oleh sebab itu, mereka menjauhinya dan tidak memusnahkan. Lihatlah, sebagai pembalasan mereka, datang mengusir kami dari tanah milik yang telah Engkau wariskan kepada kami. Ya Allah kami, tidak Engkau akan menghukum mereka, karena kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar besar ini yang datang menyerang kami. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tetapi mata kami tertuju kepadamu. Saudara, bangsa Yehuda yang dipimpin oleh Yosafat pada waktu itu benar-benar mengalami keadaan yang terancam oleh serangan dari 3 penjuru, saudara. Nah, bangsa Moab, bangsa Amon, dan orang Edom. Dan di ayat 2 tadi dikatakan suatu laskar besar. Berarti kumpulannya begitu besar yang akan menyerang mereka. Kalau sampai berkata suatu laskar yang besar, berarti melebihi daripada jumlah bangsa mereka. Saudara, apa yang dilakukan oleh Yosafat pada waktu itu? Waktu dia menerima berita ancaman itu, satu yang bagus yang Yosafat lakukan. Dia menyerukan
agar bangsa itu berkumpul bersama mencari pertolongan Tuhan. Dia mengumumkan bahwa setiap orang di Yehuda harus berpuasa selama waktu sampai mereka memperoleh jawaban dari Tuhan. Dan Yosafat juga dan kemudian Yosafat dan seluruh jamaah itu berdoa kepada Tuhan. Saudara, ini tindakan Yosafat ini adalah teladan iman bagi kita. Bagaimana sewaktu kita membutuhkan pembebasan, sewaktu kita merasa tidak berdaya, masih ada satu jawaban, masih ada satu jalan keluar, masih ada Tuhan yang punya kuasa membebaskan kita. Amin. Di ayat 12 tadi dia berkata begini, ya Allah kami, tidakkah engkau akan menghukum mereka? Karena kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar ini yang datang menyerang kami. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan. Tetapi, terakhir dikatakan, tetapi mata kami tertuju kepadamu. Saudara, Yosafat merendahkan hati dan berdoa. Dan dia berkata, kami tidak tahu apa yang kami harus lakukan. Tetapi mata kami tertuju kepadamu ya Tuhan. Jadi, saudara, dia pada dasarnya berkata, Tuhan, kami mencarimu. Kami tidak tahu lagi harus berbuat apa. Kami tidak tahu lagi, Tuhan, apa yang ingin. Bahkan dia bilang, yang engkau ingin kami lakukan. Kami tidak tahu bagaimana caranya. Tetapi kami mencarimu. Itu adalah awal dari pembebasan bangsa Yehuda pada waktu itu. Bapak Ibu Saudara, bagaimana dengan kita sekarang? Di dalam, saudara, masa sekarang ini, situasi kita mirip, ya, seperti laskar yang besar sedang mengancam kita. Yaitu apa? Tidak tentara secara nyata, tetapi adalah COVID-19. Yang mengancam berbagai segi kehidupan kita. Pekerjaan kita, usaha kita, sekolah, kuliah, keuangan, bahkan terutama mengancam kesehatan kita. Pertanyaannya di situasi sulit ini, kemana kita pergi? Siapa yang kita cari? Siapa yang kita andalkan? Apakah kita semua memutuskan, Tuhan kami nggak tahu bagaimana caranya, tapi mata kami tertuju kepadamu? Atau apakah kita memutuskan dengan kekuatan kita, masih mengandalkan kekuatan kita? Atau kita seperti Tuhan, aku percaya kepadamu, tetapi kita masih setengah-setengah. Belum serius berdoa, belum serius mencari Tuhan. Saya mengajak setiap kita, Bapak Ibu Saudara, mari kita semua, mata kita arahkan tertuju kepada Tuhan. Mari kita percayakan supaya hidup kita, mempercayakan semua hidup kita kepada Tuhan. Amin. Kita beriman akan pembebasan dari Tuhan. Amin. Sebab apa saudara? Sebab Tuhanlah yang akan berperang, Tuhanlah yang akan bertindak, Tuhanlah sendiri yang akan membebaskan kita. Itulah yang dilakukan oleh Yosafat. Jadi pertanyaannya, bagaimana membangkitkan iman kita itu supaya kita boleh mengalami pembebasan? Iman seperti apa yang kita harus bangun supaya kita mengalami pembebasan dari Tuhan? Yang pertama, kita belajar pada hari ini dari kisah ini. Mari kita senantiasa melihat kepada kuasa dan keperkasaan Tuhan. Sama-sama kita katakan, mari kita senantiasa melihat kepada kuasa dan keperkasaan Tuhan. Ayat 6 berkata tadi demikian. Ya Tuhan, Allah nenek moyang kami, bukankah Engkau Allah di dalam surga? Bukankah Engkau memerintah atas segenap kerajaan bangsa? Kuasa dan keperkasaan ada dalam tangan-Mu, sehingga tidak ada orang yang dapat bertahan melawan Engkau. Dalam doa Yosafat ini kita bisa lihat, sebagai raja dan sebagai pemimpin bangsa, dia memandang Tuhan sebagai pribadi yang perkasa dan berkuasa. Baginya Tuhan itu adalah pemimpin mereka. Tuhan adalah Tuhan mereka. Tuhan adalah raja yang tertinggi yang memiliki otoritas di atas segala kerajaan. Saudara, kalau
zaman dulu raja itu otoritasnya itu setiap perkataannya tidak ada satu orang pun yang bisa membantah. Semua walaupun sebetulnya itu benar tidak benar, waktu dia bertitah harus terjadi. Kalau dia bilang bunuh, maka tidak ada alasan apapun menolak ataupun membantah, orang itu harus dibunuh. Saudara masih ingat dulu ada kisah Herodes memerintahkan memenggal kepala Yohanes Pembaptis. Ya, sebetulnya Yohanes tidak punya kesalahan apa-apa, tapi karena anaknya habis menari, kemudian memenuhi permintaan hadiah gitu ya, anaknya bingung permintaannya apa, terus dia ngomong sama mamanya, apa ya hadiah buat saya ya, terus dia minta kepada bapaknya, saya minta kepala Yohanes. Saudara, begitu raja memerintahkan penggal kepala Yohanes, itulah yang terjadi, kepalanya dipenggal. Itulah otoritas raja, saudara. Dan Yosafat sebagai seorang raja, saudara, dia benar-benar menyadari bagaimana otoritas raja itu. Dan dia menyadari penuh bahwa Tuhan lebih punya otoritas di atas segala kerajaan. Waktu Yosafat percaya, waktu Tuhan berkata A, maka itu akan terjadi. Amin. Kalau sekarang ini belum selesai COVID-19, saya percaya Tuhan punya rencana yang berbeda. Kita maunya cepat selesai. Tapi bisakah besok ini langsung hilang segalanya? Kalau Tuhan berbicara, habis, selesai, maka semua selesai. Amin. Tetapi kalau tidak, bukan berarti Tuhan tidak berkata-kata. Bukan berarti Tuhan tidak perkasa. Berarti Tuhan sedang berbicara yang lain yang perlu kita dengar. Ya. Nah, pertanyaan bagi kita ketika kita menghadapi tantangan sekarang ini yang sedang bertubi-tubi. Apakah kita melihat pada kuasa Tuhan? Melihat kepada keperkasaan Tuhan? Atau keadaan ini telah menghalangi kita melihat siapa Tuhan yang kita sembah? Apakah kita sudah menjadi khawatir? Coba tanyakan di sebelahmu. Apakah engkau sedang melihat kuasa dan keperkasaan Tuhan? Yang kedua, bagaimana kita membangun kita supaya kita mengalami pembebasan dari Tuhan itu? Yaitu senantiasa melihat kepada kesetiaan Tuhan. Sama-sama katakan, senantiasa melihat kepada kesetiaan Tuhan. Di ayat 7 berkata tadi, dia bilang begini, bukankah engkau Allah kami yang menghalau penduduk tanah ini dari depan umatmu Israel, memberikannya kepada keturunan Abraham sahabatmu itu untuk selama-lamanya. Nah, di dalam doa yang sama, Yosafat mengakui pekerjaan besar Tuhan di masa lalu bagi bangsa Israel. Yosafat melihat kesetiaan Tuhan, bagaimana Tuhan memimpin bangsa Israel selama ini. Bagaimana Yosafat melihat dan mengingat kemenangan-kemenangan yang Tuhan sudah lakukan di masa lalu. Dia katakan bagaimana Tuhan menyertai Abraham, bagaimana Tuhan menyertai Musa, menyertai Yosua, bahkan seluruh keturunannya. Dia menceritakan bagaimana mujizat kekuatan yang dialami oleh bangsa Israel bersama dengan Tuhan. Saudara, Yosafat menyadari bahwa semua kemenangan bangsa Israel itu hanya karena Tuhanlah yang memimpin. Hanya Tuhanlah yang mengusir penduduk-penduduk di sekitarnya. Saya percaya juga Yosafat pasti sedang mengingat bagaimana Tuhan membuat Daud disertai Tuhan. Bisa mengalahkan singa, mengalahkan Goliat, bahkan memberikan kemenangan kepada setiap peperangan yang ada dalam Daud. Bapak Ibu Saudara, lihatlah kesetiaan Tuhan selama ini. Lihatlah penyertaan Tuhan dan kemenangan yang Tuhan berikan kepada kita selama ini. Jangan kita lupa. Amin. Lihat bagaimana dia memberkati kita, bagaimana dia memberi kesehatan kita kalau kita sampai sehat hari ini. Saudara, ada satu gambar
supaya kita lebih sadar gitu ya. Mari kita lihat gambar ini. Kalau nggak salah dulu Pak Peter pernah mengirimkan. Dia bilang begini, saudara. Ini nyata, real. Saudara, total udara ada sekitar 11.000 liter yang kita hirup. 20% itu oksigen. Nah, saudara, dia bilang begini, 1 liter oksigen itu harganya apa? 25.000 liter. Nah, nilai oksigen yang kita hirup per harinya adalah sekitar 5.500.000. Bayangkan sudah berapa tahun umur kita? Berapa puluh tahun umur kita? Berarti berapa miliar yang kita harusnya bayar. Tetapi Tuhan memberikan gratis sampai hari ini. Bukan karena kekuatan kita, tapi itu karena kebaikan kemurahan Tuhan. Amin. Kalau jantung kita masih berdenyut sekarang, itu karena kebaikan Tuhan. Tidak ada satupun karena kekuatan kita. Kalau kita bisa mengenal Kristus sekalipun, itu semua karena kekuatan dan keperkasaan Tuhan. Karena kedaulatan Tuhan. Karena kemenangan yang Tuhan kasih buat kita. Saudara, minggu lalu, ini masih saya ingat. Saya dan Ibu Mita itu naik motor di Jalan Tukat Belian. Saudara, sekarang Jalan Tukat Belian itu lumayan lebar dan bagus jalannya. Nah, tiba-tiba dalam tengah jalan, dari samping kiri itu, ada tiba-tiba mobil mundur menghadap pinggir jalan. Seperti menghalang jalan gitu ya. Jadi ini jalan lurus, dia dari pinggir masuk ke belakang, dia dari atas agak turun gitu ya. Saya dengan refleks tentu syukur saya melihatnya. Saya dengan refleks menghindar agak ke kanan, agak ke tengah jalan. Saudara, waktu saya menghindar itu, di titik yang sama, mobil pickup kencang lewat dari samping saudara. Jaraknya hanya mungkin 5 cm, saudara. Anginnya itu terasa. Saudara, kalau nyangkut saja baju saya, nyangkut aja jaket saya gitu ya, atau stangnya, kesenggol saja sedikit, saudara. Kita sudah jatuh, mungkin cederanya sudah berat, saudara. Saya sampai ngeri membayangkannya. Akhirnya kita memutuskan, ayo kita pulang saja, yuk. Kita menenangkan diri. Kita mengucap syukur Tuhan. Saudara, itu saya percaya itu anugerah Tuhan. Melalukan kami sehingga kami tetap bisa melayani. Mungkin Tuhan kasihan. Ya, kalau kamu juga cedera, tidak bisa kemana-mana, bagaimana melayani. Tapi itu pun karena anugerah Tuhan. Bapak Saudara, saya percaya kita pasti punya pengalaman kesetiaan Tuhan di dalam hidup kita. Kalau Dia membebaskan kita di masa lalu, Dia juga pasti akan membebaskan kita di masa mendatang. Ada amin? Yosafat tidak hanya melihat kepada kemenangan masa lalu, tetapi Yosafat juga melihat kepada kesetiaan Tuhan pada janji-janji pada masa lalu. Yosafat mengingat bagaimana janji Tuhan kepada Abraham. Makanya dia berkata tadi, engkau memberikannya kepada keturunan Abraham, sahabatmu itu. Mari kita sama-sama dibaca di Kejadian 26 ayat 4. Saudara, ini yang diperkatakan oleh Yosafat. Sama-sama kita baca ya, 1, 2, 3. Aku akan membuat keturunanmu seperti bintang di langit. Aku akan memberikan kepada keturunanmu seluruh negeri ini. Oh, dan oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Inilah janji Tuhan kepada Abraham dan keturunannya. Dan inilah yang diajukan oleh Yosafat. Tuhan, engkau sudah berjanji kepada Abraham sahabatmu itu. Dan kepada keturunannya. Berarti saya juga Tuhan. Saya percaya engkau setia kepada bangsamu. Nah, pertanyaannya, bagaimana kita tahu ada janji-janji Tuhan di dalam hidup kita? Yosafat menyadari dan mengingat itu. Nah, bagaimana dengan kita? Apa janji Tuhan yang kita konfeskan akan kesetiaan Tuhan dalam hidup kita? Nggak bisa kita mikir-mikir. Tidak bisa dengan, oh saya beriman ini, beriman itu. Tidak begitu maksudnya.
tetapi janji yang pernah Tuhan lepaskan di dalam hidup kita. Janji yang pernah Tuhan sampaikan, yang pernah dituliskan di dalam Alkitab. Iman itu yang benar. Dia bilang gini, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Jadi kita bukan beriman sembarangan, tetapi iman akan percaya janji Tuhan. Saudara, waktu saya bertobat dulu, dan saya kemudian melayani Tuhan bertahun-tahun begitu ya, semangat di dalam Tuhan. Saya sudah melayani banyak orang, mereka bertobat, diubahkan di dalam Tuhan. Tetapi kadang-kadang di dalam perjalanan itu saya sedikit agak menangis. Kenapa? Karena saya mengingat keluarga saya yang belum bertobat. Jarak saya di Bali, mereka di Medan, dan zaman waktu muda saudara belum ada HP, belum ada komunikasi yang bagus. Ya, kalaupun berkomunikasi saya harus ke Telkom dan juga harus menunggu tetangga yang punya telepon, jadi tidak bisa setiap hari dan tidak bisa leluasa dan harganya mahal sekali. Jadi kita nelponnya itu tengah malam baru bisa. Jadi jadi saya berdoa, Tuhan, Engkau berkata satu orang diselamatkan, seisi keluarga akan diselamatkan. Itu saya pegang janji Tuhan itu. Jadi saya bilang, Tuhan, kiranya selamatkanlah keluargaku Tuhan, semua keluargaku. Walaupun saya tidak bisa langsung melayani mereka secara pribadi, tapi Tuhan pertemukanlah mereka dengan orang-orang yang membawa kabar baik. Seperti saya melayani orang-orang yang tidak saya kenal Tuhan. Saya tidak kenal mereka, tapi saya bisa melayani mereka. Mereka diberi anugerah oleh Tuhan. Tuhan, kiranya saya mengingat janji-Mu Tuhan. Seluruh keluarga saya juga diselamatkan ya Tuhan. Saudara, tidak lama kemudian saudara, saya ditelepon oleh adik saya dan dia berkata, saya sudah lahir baru. Wah, saya sangat sekali bersuka cita. Saya tanya gimana ceritanya. Ada orang yang melayani dia. Sehingga adik saya boleh mengalami Tuhan. Dia boleh melayani Tuhan. Saudara, satu persatu keluarga kami bertobat dan percaya Kristus. Ada yang melalui pelayanan kami dan ada juga melalui pelayanan orang lain. Dan demikianlah Yehosafat dengan iman menantikan pembebasan dan kemenangan. Dia memohon kesetiaan Tuhan. Dia memperkatakan janji Tuhan. Bagaimana kesetiaan Tuhan di dalam hidup mereka, dalam sejarah bangsanya. Karena itu, saudara, saya mendorong kita, mari kita konfeskan janji Tuhan itu. Kesetiaan Tuhan di masa lalu, kesetiaan Tuhan kepada janji-janjinya. Amin. Ya, di ayat 10 dan 11 dikatakan tadi beginian. Lihatlah, Bani Amon dan Moab, orang-orang dari pegunungan Seir ini, ketika orang Israel datang ke tanah Mesir, engkau melarang mereka memasuki negerinya. Oleh sebab itu mereka menjauhinya dan tidak memusnahkannya. Lihatlah, sebagai pembalasan mereka datang untuk mengusir kami dari tanah milik yang telah kau wariskan kepada kami. Saudara, ini janji Tuhan kepada mereka. Yosafat ingat bahwa Tuhan waktu itu ya, waktu bangsa Israel masuk, jadi Tuhan tidak mengizinkan Israel untuk menyerang bangsa-bangsa ini. Ketika mereka datang dari Mesir ke tanah perjanjian itu. Jadi karena Tuhan tidak mengizinkan Israel untuk menghancurkan bangsa-bangsa waktu itu. Jadi Yosafat berkata kepada Tuhan, Tuhan tidak adil jika mereka sekarang yang menghancurkan kami. Dulu kami tidak menyerang mereka. Tapi kok sekarang mereka menyerang kami? Kan engkau yang berkata Tuhan, jangan diserang. Nah, jadi Yosafat benar-benar mengkonfeskan janji Tuhan itu, perkataan Tuhan itu. Dan setelah saudara apa yang terjadi? Inilah iman yang seperti inilah menggerakkan Tuhan. Saudara, yang menggerakkan Tuhan bukanlah masalah kita. Mau nangis-nangis seperti apa kita? Tuhan tidak tergerak, tetapi Tuhan tergerak oleh iman kita kepada perkataan Tuhan, janji Tuhan. Amin. Jadi ingat, apapun persoalan kita, Tuhan tergerak
akan iman kepada firman Tuhan, janji Tuhan. Dan apa yang terjadi, saudara? Ini yang terjadi setelah mereka mengkonfeskan iman itu, berkata firman Tuhan di ayat 14 dan 15. Ini yang Tuhan lakukan. Ini yang Tuhan nyatakan. Lalu Tuhan berbicara melalui seorang nabi gitu ya. Jadi lalu Yahaziel bin Zakaria bin Benaya bin Matai, seorang Lewi dari Bani Asaf, dihinggapi roh Tuhan di tengah-tengah jemaah. Jadi Tuhan datang berbicara kepada mereka dan berseru, camkanlah, hai seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem, dan Tuanku Raja Yosafat, beginilah firman Tuhan kepadamu. Jangan takut dan terkejut karena laskar besar ini, sebab bukan kamu yang akan berperang, melainkan Allah. Saudara, Tuhan langsung bertindak. Nah, waktu kita mengingat dan memperkatakan janji Tuhan bagi kita, pasti Tuhan akan membuka jalan. Amin. Tuhanlah yang akan berperang dan Tuhanlah yang akan memberikan kemenangan buat kita. Amin. Ada amin? Amin. Bagian kita harus mentaati firman Tuhan. Ya. Waktu Tuhan berbicara, jangan kita mengeraskan hati. Ya. Waktu Tuhan berkata, ampuni, lakukan saja. Ampuni, Tuhan pasti bekerja. Waktu Tuhan berkata, ayo sekarang doakan orang itu. Doakan, saudara. Waktu Tuhan berbicara, ayo bagikan firman itu. Jangan ditahan. Waktu engkau taat, waktu kita taat, Tuhan pasti bekerja dan memberikan kemenangan kepada hidup kita. Amin. Yang ketiga, bagaimana kita membangun iman kita supaya kita mengalami kebebasan, yaitu senantiasa menyembah Tuhan di tengah-tengah masalah. Sama-sama katakan, senantiasa menyembah Tuhan di tengah-tengah masalah. Ayat 18-19 berkata begini, lalu berlututlah Yosafat dengan mukanya ke tanah. Seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem pun sujud di hadapan Allah dan menyembah kepadanya. Kemudian orang Lewi dan Bani Kehat dan Bani Korah bangkit berdiri untuk menyanyikan puji-pujian bagi Tuhan Allah Israel dengan suara yang sangat nyaring. Jadi ada kuasa di dalam kita menyembah Tuhan. Amin. Amin. Yosafat dan penduduk Israel bukannya menjadi takut dan gentar, tetapi mereka mulai menyembah, memuji Tuhan. Yes. Saudara, bahkan keesokan harinya apa yang terjadi ketika waktu mereka bertemu, musuh sudah berhadapan dengan musuh, sudah datang musuh dilihat dari kejauhan gitu ya. Harusnya mereka, waduh ini mati sudah kita, tapi mereka memutuskan memuji dan menyembah Tuhan, saudara. Sekalipun sudah di depan mata ada musuh, tetap mereka memuji Tuhan. Wow. Tuhan, engkaulah Allah perkasa, Tuhan, engkaulah panji-panjiku. Nah, saudara, di tengah-tengah persoalan ini, bagus sekali kalau mari kita memuji Tuhan. Amin. Pikiran kita lagi kacau, gitu ya. Kalau suaranya nggak bagus, tidak apa-apa, bisa kan ada YouTube sekarang. Setel YouTube, nyanyikan lagu, hidupkan Spotify. Saudara bisa sekarang dari Facebook juga ada. Saudara mungkin punya VCD. Saudara mungkin banyak cara untuk kita memuji dan menyembah Tuhan. Saudara punya gitar, bernyanyi bagi Tuhan. Bersama-sama. Maka setiap intimidasi, kekhawatiran itu akan dihancurkan. Amin. Dan waktu kita memuji menyembah Tuhan, tergeraklah iman kita kepada Tuhan. Amin. Disitulah Tuhan membebaskan kita. Ya. Ada amin? Amin. Amin. Jadi mereka bersungguh-sungguh, bangsa Israel waktu itu berterima kasih kepada Tuhan. Mereka menunjukkan keyakinan yang besar kepada Tuhan. Dan janji-janjinya. Ayat 22 ini bagus nih. Ayat 22 sampai 24 ya. Ini bagus buat kita. Apa yang terjadi? Dia bilang begini, ketika mereka mulai bersorak-sorai dan menyanyikan nyanyian pujian, dibuat Tuhanlah penghadangan terhadap Bani Amon dan Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir yang hendak menyerang Yehuda, sehingga mereka terpukul kalah.
Lalu Bani Amon dan Moab berdiri menentang penduduk pegunungan Seir, hendak menumpas dan memunahkan mereka. Segera sesudah mereka membinasakan penduduk Seir, mereka saling membunuh. Jadi Tuhan sanggup mengacaukan musuh sehingga kemenangan ada di bangsa Yehuda. Jadi mereka bahkan tidak mengalami harus bertempur, harus berperang secara fisik. Saudara, adakah kemenangan kita yang kita tidak perlu bertempur, tidak perlu berperang secara fisik? Ada. Saudara tahu? Sewaktu kita berperang, sewaktu kita berusaha untuk kita mengalahkan dosa dan maut. Ya. Dengan kekuatan kita, dengan usaha kita, tidak bisa, saudara. Yang bisa kita lakukan, sekalipun kita berbuat baik, sekalipun kita memberikan harta kita, daging kita, hidup kita, semua kita persembahkan dengan kekuatan kita, tetapi tidak bisa mengangkat kita, membebaskan kita dari dosa dan maut yang akan dihadapi di depan. Tetapi hanya Yesuslah satu-satunya yang berkuasa menghapus dosa kita. Ya. Oleh pengorbanannya di kayu salib, Dia sudah memberikan ruang dan kesempatan. Siapa saja yang percaya kepadanya, siapa saja yang menyembahnya, akan memperoleh kehidupan yang kekal bersama dengan Dia di sorga. Karena itu mari kita tunjukkan iman kita. Kalau selama ini kita belum sungguh-sungguh di dalam Tuhan, Tuhan, hari ini aku memutuskan. Aku percaya kepada Tuhan. Aku memutuskan Engkaulah Allah yang perkasa, Engkau Allah yang setia, Engkaulah Allah pembebasku. Mari kita menyembah Tuhan. Berhenti mengeluh. Ya, amin. Amin. Berhenti mengeluh di masa-masa ini. Mulailah memuji Tuhan. Mulailah mengucap syukur. Karena kita sudah menerima keselamatan dan pembebasan dari Tuhan. Ada amin? Itulah peperangan yang paling besar di dalam hidup kita. Dan Tuhan sudah memberikan kemenangan buat kita. Apalagi peperangan-peperangan yang lain. Tuhan pasti memberikan jalan keluar. Dan Dia sedang berbicara kepada kita satu persatu hari ini. Saya percaya. Karena itu, datang kepada Tuhan hari ini. Beriman. Percaya kepada Tuhan. Jalan keluar kepada saya. Jalan keluar kepada saudara. Setiap kita di tempat ini semua berbeda. Suara Tuhan semua berbeda. Dan janji Tuhan kepada setiap saudara. Ada janji-janji yang spesial. Yang Tuhan sedang mau nyatakan dalam kehidupan kita. Mari kita angkat iman kita. Percaya, confesskan firman itu, maka kita akan mengalami kelepasan dari Tuhan. Ada amin? Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur kami punya Allah yang gagah perkasa. Kami bersyukur kami punya Allah yang setia. Kami bersyukur kami punya Allah yang berdaulat. Bagian kami adalah berani percaya. Bagian kami adalah mempercayai setiap janji Tuhan. Mempercayai kesetiaan Tuhan. Mempercayai pekerjaan-pekerjaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Pada hari ini Tuhan, kalau kami sedang bingung, kalau kami sedang khawatir Tuhan, kami memutuskan meninggalkan semua yang lama. Dan kami memutuskan melihat kepada Tuhan. Mata yang tertuju kepada Tuhan. Apapun persoalan di depan kami, sekalipun sudah di depan mata musuh kami. Tapi kami memutuskan percaya kepada Tuhan. Memutuskan berlutut berdoa kepada Tuhan. Memutuskan berseru kepada Tuhan. Memutuskan menyembah Tuhan. Dan kami percaya Engkau akan membebaskan setiap kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah firman ini membebaskan setiap jemaat. Di dalam nama Yesus setiap kita berkata, amin. Tuhan memberkati kita.